perang sebetulnya, tapi dia pada akhirnya mendanai perang. Nah, ada konsep pada akhirnya perubahan cara berpikir di para kolonialisme. Nah, konsep perubahan berpikir itu, ternyata itu sekarang itu sudah tidak efektif. Melihat Amerika, dia bisa mengendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan modal besar, kan gitu, kan gitu. Jadi konsep kolonial ini hari ini berubah, gitu. Yang tadinya fisik, penguasaan wilayah yang luas, sekarang tuh biarkan mereka dimerdekakan. Kenapa Inggris memerdekakan negara jajahannya gitu? Karena dia mau mengikuti Amerika. Gitu posisinya. Tidak usah kita menguasai wilayahnya, ya kita cukup bagaimana kita punya kroni di negara itu, kan kita dan masyarakatnya itu dibodohkan. Gitu. Tapi saya sedikit kritik soal tadi apakah masyarakat, kalau menurut saya masyarakat Eropa itu atau katakanlah masyarakat yang maju itu ya Jepang misalnya, Korea, Amerika Serikat dan sebagainya termasuk China. Saya kira mereka jauh lebih religius daripada masyarakat Indonesia. Jadi misalnya mungkin satu-satunya uang mata uang ya di dunia yang di sana disebut nama Tuhan itu dolar Amerika Serikat. In God we trust, itu tertulis di dalam mata uang. Jadi kepada Tuhan kita beriman, kita percaya. Ya, jadi sebetulnya persoalannya bukan kepada itu. Kalau menurut saya cara pemahaman terhadap agama. Mungkin agama di sini, tadi itu agama di situ manipulatif. Bagaimana supaya tidak riba? Ya dibuatlah tadi seperti yang cerita tadi itu. Beli dulu motornya gitu. Jadi lebih kepada agama ini dipahami sebagai juklak juknis. Nah itu problemnya. Jadi fikih. Jadi kepada juklak juknis, bagaimana Anda mengangkat kedua tangan ini harus sejajar dengan telinga dan lain sebagainya. Tapi agama sebagai substansi ini yang hilang. Nah kalau menurut saya di Eropa itu agama itu sudah memang tidak lagi berkutat pada persoalan-persoalan juklak dan juknis, tetapi lebih kepada substansi itu. Kalau menurut saya begitu, karena kalau menurut saya mereka ini jauh lebih religius. Misalnya seperti begini, menjaga kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Nah di sini dalilnya dibacakan di mana-mana gitu tiap hari, tapi menjaga kebersihannya tidak. Jadi tidak ada pemerintahan di Indonesia ini yang bisa mengajarkan rakyatnya supaya tidak membuang sampah ke sungai misalnya. Nah kalau di negara Barat, saya kira di Jepang atau termasuk di Jepang ya, bukan hanya negara Barat, mungkin orang sudah lebih baik dalam hal tadi menjaga kebersihan, walaupun mereka tidak mengingat atau tidak menghafalkan hadis dan dalilnya gitu. Jadi kalau di sini menurut saya tadi itu bukan persoalan mereka. Kalau menurut saya mereka itu jauh lebih religius daripada masyarakat di kita dari satu perspektif begitu. Nah, boleh ngobrol? Ya, silakan. Jadi kalau saya melihatnya gini Pak, jadi kalau dengan paradigma tauhid ini kita memandang bahwa realitas yang sebenarnya itu yang disebut wajibul wujud itu Tuhan, dan materi ini adalah propan, kan gitu ya. Nah sementara yang disebut paradigma materialisme itu kan dibalik, yang materi ini ada yang sesungguhnya ada, yang di luar materi ini tidak ada, kan gitu. Nah ini kan jadi problem juga. Nah paradigma tauhid ini pada akhirnya menganggap bahwa sumber hukum Islam itu sebetulnya ada 3. Satu, ayat-ayat kauliyah yang ada dalam Quran dan Sunnah, ayat-ayat kauniyah yang di alam, dan ayat-ayat insaniyah. Problematika umat Islam hari ini kita hanya berpegang pada ayat-ayat kauliyah. Sementara orang Eropa, orang Jepang, dia berpegang pada ayat-ayat kauniyah dan insaniyah. Dia mengetahui sebab-sebab kenapa kita harus kaya, kenapa kita harus membersihkan diri, kenapa kita harus hidup teratur. Mereka kan menggunakan ayat-ayat kauniyah dan insaniyah. Sebenarnya kita cuma pakai ayat-ayat kauliyah, gitu. Isinya gitu. Yang lainnya ditinggalkan gitu. Yang lainnya ditinggalkan atau gitu. Bahkan mungkin nggak tahu gitu ada. Nggak tahu. Jadi seolah pada akhirnya apakah masyarakat Indonesia yang ngaku Muslim itu sekuler? Bisa jadi sekuler karena meninggalkan 2 ayat ini, gitu. Ayat kauniyah dan ayat insaniyah, gitu. Padahal ini juga kan semuanya itu kan rububiyah Tuhan, pengaturan Allah, kan gitu. Bahwa Allah membuat hukum itu, 1 hukum alam, hukum kausalitas, 2 hukum tasyiri, kan gitu. Nah yang menarik begini, jadi ketika Islam ini hadir, itu tidak ada yang namanya ayat kauliyah itu sebetulnya tidak ada. Karena Quran itu baru dibuat
di zaman Utsman. Utsman. Jadi zaman Rasul itu nggak ada Quran. Jadi misalnya nggak ada ya baru artinya nggak- Belum berbentuk kitab. belum berbentuk kitab dan tidak semua orang tahu gitu. Tidak semua orang tahu, mungkin hanya sebagian. Ya, misalnya begini, Rasul itu membuat piagam Madinah itu tidak pakai dalil juga, tidak pakai Quran. Nah jadi Quran itu baru ada. Nah apalagi kalau kita bicara soal misalnya hadis ini kan disusun itu 200 tahun. 200 tahun setelah. kenabian. Nah, jadi betul memang sebetulnya kalau kita merujuk kepada semangat Quran sendiri kan berulang kali Al-Quran itu mengatakan meminta umat Islam ini untuk melihat fenomena alam. Sebetulnya jadi dulu itu yang kalau menurut keyakinan saya di zaman era-era awal Islam ini, zaman Nabi dan para sahabat itu, yang dua tadi itu yang kemudian menjadi dasar Islam yang paling kuat. Memahami agama itu melalui dua tadi. Melalui dua yang tadi itu, yaitu melalui ayat kauniyah dan melalui ayat insaniyah. Karena itu semangat dalam Quran itu begitu banyak meminta kita untuk merenungkan, untuk memikirkan fenomena yang terjadi di alam dan fenomena yang terjadi di sosial masyarakat. Nah, tapi ke sini memang yang terjadi begitu. Umat Islam ini kemudian menjadi tidak punya kepekaan terhadap ayat kauniyah dan terhadap ayat insaniyah, karena mereka hanya dilatih untuk itu pun hanya sebagian kecil. Menurut saya Dilatih menghafal. dilatih ucapan menghafal Nabi. ucapan Nabi. Jadi ini kan yang lucu. Jadi yang lucu itu begini, sebetulnya begini, kalau saya berpikir begini kan, jadi Bukhari atau Muslim itu mengajarkan orang untuk mengkritisi hadis. Karena menurut cerita, misalnya Imam Bukhari itu dikatakan dia menghafal 500.000 sampai 2 juta hadis. Nah, kemudian dia melakukan verifikasi dari itu hanya 0,1%. Hanya 5.000 dari 2 juta hadis itu yang dianggap menurut dia bisa dipertanggungjawabkan bersumber kepada Nabi. Nah, yang diajarkan oleh Imam Bukhari itu adalah bagaimana umat Islam ini kritis terhadap hadis misalnya. Yang terjadi bukan, jadi produk itu dianggap sebagai produk hukum yang final. Asal ketemu hadisnya menjadi rujukan Jadi hukum. absolut. Menjadi absolut. Orang sudah tidak lagi bertanya apakah hadis ini Benar atau tidak? benar atau tidak gitu. Nah, ini yang lucu. Jadi ya betul tadi. Nah, itulah dampaknya kemudian maka agama itu bergeser maknanya menjadi juklak dan juknis tadi itu. Ya, artinya permasalahan kita itu bukan hanya sekedar di sistem gitu ya, bukan hanya sekedar di pemerintah. Cuma jadi balik ngobrolkan ya, tapi juga ke permasalahan yang lebih mendasar gitu. Ya, betul. Paradigma cara berpikir gitu ya. Entah itu masyarakat maupun pemerintah yang menjadi fatal ketika cara berpikir pemerintahnya yang karena bermasalah, itu kan membentuk gitu. sistem dan sistem mempengaruhi masyarakat. yang itu gitu ya. Ya, tadi ketika berbicara cara paradigma berpikir Indonesia hari ini, materi gak nyampe gitu ya, agamanya juga gak nyampe gitu karena ada permasalahan dalam cara berpikirnya. Nah, oke. Jadi itu dia teman-teman, kita sudah berbicara tentang berbagai macam permasalahan yang ada di Indonesia hari ini gitu ya. Terkhusus mungkin kita akan lebih mencari solusi atau alternatif bagaimana ketahanan pangan berbasis ekonomi ini bisa diselesaikan gitu oleh Islam dengan sistem yang lebih baik tentunya. Nah, mungkin bisa diberikan gambaran dulu nih. Kalau tadi kan sistem ketahanan pangan berbasis ekonomi di NKRI hari ini gitu ya. Nah, kalau sistem ketahanan pangan berbasis ekonomi Islam itu seperti apa nih, Kang? Ya, jadi intinya itu harus ada dua aspek sekaligus kalau menurut saya. Satu, yang pertama, kita juga mengenal kan sering mendengar ayat tentang Allah itu tidak akan merubah suatu kaum jika kaum itu tidak merubah dirinya. Artinya ini bahwa perubahan itu, transformasi sosial itu tidak bisa dilakukan oleh individu, harus berkelompok, harus berjamaah, kan gitu. Dan itu harus membangun komunitas, bukan berjamaah terpecah-pecah di berbagai tempat, kan gitu posisinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu banyak lagi ayat-ayat bagaimana bahwa pertanggungjawaban di akhirat itu bukan hanya pertanggungjawaban individu, tapi juga ada pertanggungjawaban kolektif.
maka mereka akan dipanggil bersama Ya. imam-imamnya kan gitu posisinya kan gitu.